Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Farudin SSI, Kepala SMP IT Samawa Cendekia, The Home for Character Building and Achievement. Ingin berbagi kisah perjalanan kami SMP IT Samawa Cendekia menghadapi tantangan-tantangan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Di awal pandemi COVID-19 tentu kita semua tidak ada yang siap, khususnya bagi guru dan orang tua. Tidak semua guru memiliki kemampuan dan kompetensi dalam proses pembelajaran daring. Mereka harus menguasai beberapa aplikasi dan metodologi pembelajaran. Orang tua di rumah juga tentu akan memiliki keterbatasan karena mereka juga memiliki kesibukan, baik itu pekerjaan ataupun aktivitas kemasyarakatan. Namun, mereka juga harus siap meluangkan waktu untuk membimbing anak-anak dalam proses pembelajaran. Puncaknya adalah learning loss. Karena proses yang tidak maksimal, tentu ada degradasi proses pembelajaran yang terjadi. Maka dari itu, sebagai guru, kami harus lebih siap, lebih responsif, dan lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Saya yakin di balik musibah dan ujian, pasti Allah menyiapkan peluang untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Itulah motivasi saya, sehingga saya mengajak guru-guru untuk berubah, untuk siap dalam menghadapi perubahan. Nah, lahirlah program Triple G. Triple G adalah kepanjangan dari Guru Generasi Gemilang. Sebenarnya program ini adalah forum diskusi pekanan. Kelompok terdiri atas 7 sampai dengan 10 orang guru yang berasal dari latar belakang mata pelajaran yang berbeda. Nah, ada 3 agenda utama di dalamnya. Yang pertama adalah tahsinul Quran, yang kedua adalah bedah buku, yang ketiga adalah diskusi tentang proses pembelajaran selama sepekan. Nah, dalam proses diskusinya ada 2 peran penting di setiap kelompok. Yang pertama adalah pemateri. Pemateri bertugas membaca buku selama 1 pekan, dan saat jadwal diskusi pekanan Triple G ini, mereka akan mempresentasikan buku yang mereka baca dan disediakan momen untuk berdiskusi. Namun terkadang yang membuat diskusi ini menjadi panjang, bahkan sampai berjam-jam, adalah di momen terakhirnya. Terkadang guru saking asiknya berdiskusi tentang program sepekan, sehingga mereka lupa dengan waktu bahwa ternyata mereka sudah berjam-jam melakukan diskusi. Nah, momen terakhir ini banyak sekali melahirkan beberapa program-program unggulan yang ternyata juga berdampak bagi sekolah. Kenapa program Triple G ini penting? Karena yang pertama adalah guru sebagai role model literasi sekolah juga harus memiliki kebiasaan literasi. Nah, dengan adanya diskusi bedah buku, guru dilatih untuk memiliki budaya literasi. Yang kedua adalah terbangunnya diskusi yang terus mengupdate informasi kekini dari proses pembelajaran. Banyak informasi, banyak kendala-kendala, tantangan dalam proses pembelajaran itu terungkap dalam diskusi-diskusi Triple G ini. Nah, ini menjadi proses perbaikan yang terus-menerus selama diskusi itu berlanjut. Yang menarik tadi adalah terkait dengan ada program lain dari Triple G ini. Jadi dari diskusi itu banyak lahir program-program baru yang ternyata juga berdampak. Ada 4 setidaknya yang berpengaruh signifikan. Yang pertama adalah counseling service. Karena dalam proses daring, tatap muka antara siswa dan guru itu sangat terbatas, maka dicetuskanlah counseling service. Jadi guru counseling bisa melakukan pembimbingan melalui daring. Nah, yang ditarget oleh sekolah sebenarnya adalah siswa-siswa yang memiliki permasalahan dalam belajarnya, terutama proses pembelajaran secara daring. Yang kedua adalah lembar mutabaah.
Lembar mutabah ini sebenarnya berasal dari aktivitas harian siswa atau pola harian siswa itu berubah mulai dari jam tidur, penggunaan HP dan lain sebagainya. Maka sekolah merasa penting untuk mengontrol aktivitas dan tentu pasti akan dibantu oleh orang tua di rumah. Jadi sekolah menyiapkan satu lembar laporan yang dimana laporan itu nanti akan diisi oleh siswa dan diparaf oleh orang tua, sehingga setiap hari hingga tiap bulannya sekolah bisa mengetahui dan mengontrol aktivitas siswa. Yang berikutnya adalah sekolah berbasis ekowisata. Sekolah berbasis ekowisata ini lahir karena dalam diskusi Triple G itu tidak lama kemudian akan berlaku tatap muka terbatas, sehingga kami harus mempersiapkan sarana dan prasarana untuk tatap muka terbatas. Nah, sekolah berbasis ekowisata ini ternyata sangat berdampak signifikan bagi kenyamanan belajar, siswa juga senang, bahkan banyak guru dan siswa ikut terlibat menyumbang tanaman, ikut mempersiapkan fasilitas yang ada untuk memaksimalkan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Dan yang keempat adalah kelas outdoor. Kelas outdoor ini adalah salah satu inovasi tatap muka terbatas. Kenapa kelas outdoor? Sekali lagi, setelah lama PJJ, setelah lama belajar daring, tentu kita perlu suasana yang menyegarkan. Maka lahirlah ide kelas outdoor. Jadi ada suasana baru dalam proses pembelajaran selain di dalam kelas. Yang kedua juga dengan adanya kelas outdoor ini semakin memaksimalkan kinerja tim prokes atau tim gugus sekolah dalam memaksimalkan pencegahan penularan COVID-19. Nah, semua program-program ini lahir dari diskusi-diskusi kecil pekanan yang terjadi terkadang tanpa kita sadari itu berpengaruh besar terhadap sekolah kami. Membuat satu program itu susah, tapi menjaga dan merawatnya itu jauh lebih susah lagi. Dalam proses implementasinya banyak sekali tantangan yang dihadapi dan menurut saya itu hal yang menarik. Misalnya jika pemateri memiliki kemampuan literasi yang kurang begitu bagus, maka diskusi pun bakal tidak begitu menarik juga. Terkadang juga ada diskusi-diskusi yang kadang keluar dari konteks yang kita harapkan. Namun dari semua proses itu, dengan adanya agenda yang jelas dan referensi literasi yang sudah kita tetapkan, arah dari program Triple G ini, forum diskusi para guru itu cukup terarah. Yang paling penting menurut saya adalah kontinuitas program ini, bukan secara sporadis tiba-tiba merubah sesuatu. Dalam proses controllingnya kita memanfaatkan grup WhatsApp. Di grup WhatsApp akan di-share jadwal, siapa yang akan menjadi pemateri dan seterusnya. Begitu juga proses KBM, hasil dari diskusi panjang itu, bagaimana sih implementasi KBM dari masing-masing guru. Nah, setiap guru setiap selesai melaksanakan pembelajaran daring itu akan menyampaikan laporannya via WA dengan format yang telah ditentukan oleh kurikulum. Selanjutnya nanti di akhir pertemuan atau di akhir bulan saya akan mengevaluasi total keseluruhan proses pembelajaran yang terjadi selama daring. Daerah kami kecil, tapi mimpi kami besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.